Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai konsep model. Saya sendiri Fitriani dan rekan saya Eksa Oktaviana. Konsep model. Nah, di sini ada alurnya. Yang pertama, sistem. Kemudian sistem tersebut akan dibuat menjadi model. Lalu, sistem model tersebut akan dibuat simulasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika tujuannya sudah tercapai, akan dilakukan evaluasi dan peningkatan performansi secara berkala. Model merupakan representasi dari sistem yang telah ada ataupun sistem yang nyata. Simulasi merupakan imitasi dari sistem yang ada ataupun dari sistem yang nyata. Definisi model. Model adalah suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu atau yang disepakati dari suatu sistem nyata. Model berfungsi sebagai alat bantu analisis. Model dapat didefinisikan dalam 3 pengertian. 1. Kata benda. Model berarti representasi dari benda nyata. Contohnya, miniatur pesawat adalah model dari pesawat yang sebenarnya. 2. Kata sifat. Model ideal dari suatu kondisi yang diidamkan. Contohnya, cita-cita seseorang ingin menjadi panutan di dalam sebuah sistem di mana elemen tersebut ikut berinteraksi di dalamnya. 3. Proses permodelan. Model tersebut memadai apabila sesuai dengan harapan atau tujuan dari pemodel. Nah, selanjutnya ada karakteristik model. Karakteristik model menurut Ali Basyah Siregar pada tahun 1991 dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat generalisasi yang tinggi. Yang kedua, mekanisme transparansi. Yang ketiga, potensi untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, peka terhadap perubahan asumsi. Prinsip permodelan. 1. Elaborasi, yaitu pengembangan model yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari model sederhana hingga diperoleh model yang lebih representatif. Yang kedua, sinektik, yaitu pengembangan model yang dilakukan secara analogis atau kesamaan-kesamaan. 3. Iterasi, yaitu pengembangan model yang dilakukan secara berulang-ulang dan peninjauan kembali. Nah, selanjutnya ada klasifikasi model. Klasifikasi model dibagi menjadi berapa sih? Yaitu dibagi menjadi 8 kelas. Untuk kelas pertama, berdasarkan fungsinya, jenis model dibagi menjadi 3, yaitu model deskriptif, model prediktif, dan model normatif. Nah, yang kedua, berdasarkan strukturnya, jenis model dibagi menjadi 3, yaitu model ikonis, model analog, dan model simbolik. Yang ketiga, model berdasarkan acuan waktu dibagi menjadi 2, yaitu statis dan dinamis. Yang keempat, kelas model berdasarkan acuan ketidakpastian, jenis modelnya dibagi menjadi 4, yaitu model deterministik, model probabilistik, model konflik, dan model tak pasti. Yang kelima, klasifikasi model berdasarkan derajat generalisasi dibagi menjadi 2, yaitu jenis model umum dan jenis model spesifik. Yang keenam, kelas model berdasarkan acuan lingkungannya. Jenis modelnya menjadi 2, yaitu model terbuka dan model tertutup. Yang ketujuh, kelas model berdasarkan derajat kuantifikasi. Jenis modelnya dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu model mental dan model verbal. Selanjutnya, kuantitatif dibagi menjadi model statistik, model optimasi, model heuristik, dan yang terakhir model simulasi. Nah, yang terakhir, kelas model berdasarkan dimensinya dibagi menjadi 2, yaitu model 2 dimensi dan model multidimensi. Nah, untuk penjelasan jenis-jenis model yang sudah aku sebut tadi, di slide selanjutnya ya. Klasifikasi model. Berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu pertama, model deskriptif, yaitu model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Contohnya, peta organisasi.
Yang kedua, model prediktif, yaitu model yang menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi. Yang ketiga, model normatif, model yang akan menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan berdasarkan strukturnya. Model ikonik, yaitu model yang menirukan sistem aslinya tetapi dalam suatu skala tertentu. Contoh model pesawat. Yang kedua itu model analog, yaitu suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh, aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. Yang ketiga, model simbolis, yaitu suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini, sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau. Berdasarkan acuan waktu, model dibagi menjadi dua, yaitu model statis dan dinamis. Model statis yaitu model yang tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya. Yang kedua, model dinamis, yaitu mempunyai unsur waktu dalam perumusannya. Selanjutnya, berdasarkan ketidakpastian, yang pertama ada model deterministik. Dalam model ini, pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti. Contohnya, model persediaan. Selanjutnya, ada model probabilistik, yaitu model yang menyangkut distribusi probabilistik dari input suatu proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut. Contohnya, diagram pohon keputusan, peta pengendalian. Yang selanjutnya ada model konflik. Dalam model ini, sifat alamiah pengambil keputusan berada dalam pengendalian lawan. Contohnya, perang. Yang terakhir, model tidak pasti atau uncertainty, yaitu model yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak. Pemilihan jawaban berdasarkan pertimbangan, utilitas, dan risiko melalui probabilitas subjektif. Klasifikasi model berdasarkan derajat generalisasi. Yang pertama, model umum, yaitu model yang dapat diterapkan pada berbagai bidang untuk beberapa jenis masalah yang berbeda. Contohnya program linear, Peart, model antrian, kasus personalia dan pemasaran serta distribusi barang. Kedua, model khusus atau spesifikasi, yaitu model yang dapat diterapkan terhadap sebuah bidang atau yang unik saja dan hanya digunakan pada masalah-masalah tertentu. Contoh model persediaan probabilistik yang berdasarkan acuan lingkungan. Pertama, model terbuka, yaitu model yang memiliki interaksi dengan lingkungannya berupa pertukaran informasi, material, atau energi yang mempunyai suatu variabel eksogen, yaitu variabel yang berasal dari lingkungan eksternal. Contoh model sosial. Model tertutup, yaitu model yang tidak memiliki interaksi dengan lingkungannya, memiliki variabel yang seluruhnya endogen, yang terkendali dan internal. Contoh model termostat. Selanjutnya, berdasarkan derajat kuantifikasi. Berdasarkan derajat kuantifikasi, model dibagi menjadi dua, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Model kualitatif yaitu model yang menggambarkan mutu suatu realita. Nah, model kualitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, model mental, yang kedua, model verbal. Model mental yaitu model yang menggambarkan titik awal dari abstraksi dalam memahami masalah dan situasi. Contohnya, proses berpikir manusia tentang sesuatu. Yang selanjutnya, model verbal, yaitu model yang disajikan dalam bahasa sehari-hari dan tidak dalam bahasa logika atau simbolis atau matematis. Analisis berdasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan bernalar. Contohnya, model konseptual. Selanjutnya, model kuantitatif. Model kuantitatif yaitu model yang variabelnya dapat dikuantitatifkan. Jenis model ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, model statistik, yaitu model yang mendeskripsikan dan menyimpulkan data. Yang kedua, model optimasi, yaitu model yang digunakan untuk menentukan jawaban terbaik. Terdiri atas, yaitu optimasi analitik dan logaritmik.
Selanjutnya, ada model heuristik, yaitu model yang digunakan untuk mencari jawaban yang baik tapi bukan optimum, merupakan pendekatan praktis. Yang terakhir, model simulasi, yaitu model yang digunakan untuk mencari jawaban yang baik dan menguntungkan. Klasifikasi model berdasarkan dimensi. Pertama, 2 dimensi, contohnya foto dan peta. Yang kedua, 3 dimensi, contohnya prototipe jembatan. Nah, sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.